Tuhan Yesus, kemuliaan bagimu selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh berada bersama-sama kembali untuk meninggikan nama Tuhan, untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Aba ya Bapa. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik-baik semua. Ya, luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dan juga nanti hari Kamis beliau akan kembali bersama-sama dengan kita. Karena minggu depan Ibu Jim lagi reunian, holiday bersama anak mantu cucunya ya. Baik, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, selamat pagi yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu bahayanya hati yang terpenjara. Ya, dengan tema bahayanya hati yang terpenjara. Saudara, di dalam hidup ini, banyak dalam kehidupan ini yang membuat hati dan pikiran kita terpenjara. Saudara, apa yang bisa memenjara hati dan pikiran kita? Yang pertama yaitu kekecewaan, kepahitan, kebencian. Itu bisa memenjara hati dan pikiran kita. Saudara, dan dalam hal ini, bukan sesuatu yang wajar-wajar saja. Saudara, tetapi kecewa, pahit hati, kebencian ini, saudara, kita nggak boleh main-main dalam hal ini. Kenapa Yesus tidak bisa melakukan mujizat di kampung halamannya? Karena kecewa, pahit, dan mereka tidak percaya. Saudara, contohnya saya ambil dalam Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah siapa? Yaitu pendahulu Kristus.
Saudara, orang yang menyiapkan jalan bagi Kristus. Yohanes Pembaptis ini dikatakan dipenuhi Roh Kudus sejak ada di dalam rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15. Dia seorang yang memberitakan firman Tuhan. Dia orang yang rendah hati, yang selalu mencari kemuliaan Allah, saudara. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis ini seorang nabi, bahkan lebih dari seorang nabi. Yesus berkata bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara, artinya Yohanes Pembaptis ini orang yang besar. Lebih besar dari siapapun juga. Saudara, seluruh orang banyak mendengar perkataannya. Termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena memberikan dirinya bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dikatakan Yohanes Pembaptis ini orang yang membaptis Yesus sendiri. Dan waktu dia membaptis Yesus, dia menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi pada saat Yesus dibaptis. Yaitu pada waktu itu, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati, dan berkatalah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi intinya Yohanes Pembaptis ini tahu persis siapa Mesias itu. Orang yang dahulunya yakin begitu tentang Yesus. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, pendahulu Kristus, ya. Itu bisa menjadi ragu-ragu tentang kemesiasan Yesus. Yaitu ketika Yohanes Pembaptis masuk penjara, saudara, karena kebenaran, sampai pada waktu itu dia dipenggal kepalanya. Pada waktu dia di penjara, Yesus tidak ada di situ. Dan murid-murid itu mendengar Yesus, dan waktu itu murid-murid menyampaikan pada Yohanes Pembaptis tentang apa yang dikatakan Yesus di luar. Saudara, Yesus Pembaptis itu menjadi kecewa ketika di penjara. Dan dia berkata kepada muridnya, yang memanggil 2 orang muridnya dari antaranya, dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika orang itu sampai pada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan Mesias yang lain? Saudara, padahal dia yang baptis. Saudara, kok dia bisa tanya begitu, saudara? Kenapa dia kecewa? Kecewa karena pada waktu di penjara, Yesus tidak ada di situ. Saudara, kekecewaannya yang tahu Yesus Mesias, anak Allah, dia menjadi berubah. Yohanes Pembaptis tahu persis Mesias itu anak Allah. Tapi dia karena kecewa, dia bisa berubah. Saudara, jangan enteng kekecewaan. Mungkin kita bisa kecewa kepada gembala kita. Kita bisa kecewa pada istri kita. Kita bisa kecewa pada suami, pada anak. Ya. Tapi jangan sampai kita pandang enteng kekecewaan. Kita harus bereskan. Lalu Yesus berkata pada muridnya, kasih tahu ya sama Yohanes Pembaptis. Orang timpang jalan, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang mati bangkit. Kasih tahu, jangan kecewa. Tuhan tahu Yohanes Pembaptis kecewa. Saudara, orang yang begitu hebat sekalipun bisa ragu-ragu. Saudara, ini apa artinya? Ini menunjukkan kita harus sadar bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Tanpa Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita. Saudara, mirip dengan yang terjadi dengan Ayub. Ya. Seperti yang dituduhkan oleh Elifas kepada Ayub. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Dan tangan yang lemah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tapi sekarang dirimu tertimpa. Engkau kesal. Dirimu terkena, engkau terkejut, engkau kecewa.
Itu pernah terjadi pada Ayub. Saudara, Elia, seorang nabi, itu pernah kecewa sampai takut, dan akhirnya dia bilang dia minta mati saja. Ini seorang nabi. Saudara, kekecewaan ini berbahaya, saudara. Bisa memenjara hati dan pikiran kita. Kalau kita kecewa, membuat hati kita ini tercemar. Dan kalau hati tercemar, bagaimana Roh Kudus memimpin saudara? Saudara, kekecewaan bisa merubah hidup kita. Kekecewaan bisa merubah iman dan percaya kita. Kekecewaan bisa menghancurkan keluarga kita. Oleh karena itu, ibu-ibu jangan sampai kekecewaanmu membuat suami-suamimu binasa. Suami-suami jangan sampai kekecewaanmu membuat istrimu binasa. Orang tua jangan sampai membinasakan anak-anakmu, karena membinasakan anak-anakmu, mereka kecewa karena sebagai orang tua kita tidak menjadi contoh panutan bagi anak-anak kita. Kita mau, saudara, seisi keluarga kita melayani Tuhan. Kita mau seisi keluarga kita melayani Tuhan. Seluruh keluarga kita memiliki buku kehidupan yang luar biasa, yang berkenan di hati Tuhan, dan tersimpan di perpustakaan Tuhan di sorga. Saudara, kalau ada orang jahatin kita, berusaha menjatuhkan kita, saudara, biarkan saja. Dia yang punya mulut, saudara. Kita nggak perlu pusing, saudara. Dia yang punya mulut. Saudara, hidup kita bukan tergantung dari mulut perkataan orang. Hidup kita tergantung dari apa perkataan Tuhan. Saudara, Tuhan akan membela orang benar. Orang itu jangan pusing. Orang jahati kita nggak usah pusing. Saudara, jangan fokus kita pada masalah kita. Tapi kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita ini benar ya di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita ini takut akan Tuhan? Itu kuncinya, saudara. Kuncinya apakah kita ini benar di hadapan Tuhan? Kita hidup takut akan Tuhan, itu kuncinya. Nggak usah pusing orang jahatin kita, ya kecewakan kita. Nggak usah pusing. Firman Tuhan berjanji, orang benar tidak akan goyah selama-lamanya. Anak cucunya diberkati dan dipelihara Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, saudara, apa yang bisa memenjara hati kita? Keraguan, khawatir, saudara, ketakutan. Yakobus bilang jangan ragu kalau minta sesuatu. Seorang bimbang itu seperti gelombang air laut yang kian kemari, saudara. Jangan mendua hati. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya dan tidak menerima apa-apa. Saudara, kenapa kita mesti ragu, saudara? Karena saudara kadang-kadang kita hidup ini berdasarkan data dan fakta. Saudara dengar orang hidup bukan karena fakta. Tapi kita sebagai orang Kristen hidup karena iman. Kita jangan hidup dari fakta, saudara, tapi hidup dari iman. Kenapa Tuhan Yesus datang kedua kali bertanya, apakah masih ada iman di bumi? Karena iman itu besar dari apa yang kita harapkan. Ya, saudara, kalau kita tidak punya dasar yang kita harapkan, mujizat nggak pernah terjadi. Saudara, kita harus punya dasar, yaitu iman. Dan iman datangnya dari pendengaran kan firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus itu master di dalam membuat mujizat. Tapi kita lihat di kampung halamannya, dia tidak bisa melakukan mujizat. Kenapa? Tidak ada iman. Tuhan Yesus kalau datang, tidak tanya apa-apa. Tapi tanya, masihkah ada iman di bumi ini? Karena kedatangannya dia akan terjadi masa-masa sulit dan sukar. Yang ketiga, apa yang memenjara pikiran, hati dan pikiran kita, yaitu keterbatasan kita. Kita hidup dalam keterbatasan. Kita hidup dalam kelemahan. Tuhan tidak memanggil kita sebagai orang-orang yang berkualitas. Enggak. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita sebagai orang yang berkualitas dalam segala hal. Tuhan tidak butuh kualitas kita. Tetapi satu kali kita dipanggil, Tuhan sanggup membuat saudara menjadi orang yang berkualitas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita lihat Nick yang tidak punya kaki tangan. Kita yang punya
punya kaki tangan itu menjadi kuat karena dia. Karena apa yang dia sampaikan. Saudara, seharusnya kita yang menguatkan dia. Nick itu nggak punya kaki tangan. Tapi kita lihat, Nick itu nggak punya kaki tangan. Tapi dia punya iman. Dia punya Yesus. Dia punya pengharapan pada Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya dia. Saudara, jangan dibodohin dengan keterbatasan. Dengan firman Tuhan, percayai, maka kita akan merdeka dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita harus jaga hati kita supaya tidak terpenjara? Yang satu, ya, fokus kita harus kepada Tuhan. Kalau fokusmu pada masalah, maka kita pasti takut. Kita pasti kesel, kita pasti marah, kecewa, bersungut-sungut karena fokus kita pada masalah. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, saudara, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat janji Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu baik. God is good all the time. Engkau akan melihat ada pengharapan di dalam hati dia. Hatimu pasti berubah karena lihat kemana fokus kita. Saudara, kemana fokus kita? Kalau fokus kita kepada Tuhan, sesuatu revival akan terjadi. Saudara, kita lihat bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Keluar dari Mesir, saudara. Di depan Laut Kolsum. Di belakang ada tentara Mesir. Bangsa Israel teriak-teriak. Apa enggak kurang kuburan? Kok kita dibawa ke sini? Saudara, Musa yang memimpin pada waktu itu tidak pernah tahu kalau ada Laut Kolsum akan terbelah. Tidak pernah terpikirkan. Karena tidak pernah terjadi saat itu Laut Kolsum terbelah. Tidak pernah terjadi. Dan Musa juga tidak pernah tahu. Musa juga tidak tahu bagaimana Tuhan bisa menolong dia. Betul-betul Musa tidak tahu. Tapi cuma satu hal yang kita perlu belajar. Fokus Musa tidak melihat keadaan. Dia fokusnya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, jangan takut, lihat keselamatan daripadanya. Hari ini bangsa Mesir yang kau lihat, tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Fokusnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah saudara? Saudara, kalau saudara tahu kalau dipimpin oleh Tuhan, nggak akan, jangan takut. Sebab apa yang kau lihat sekarang ini, persoalan apa yang sedang kau hadapi, tidak akan kau lihat untuk selama-lamanya lagi. Saudara, kalau seorang leader, ya, hati dan pikiran terpenjara, pengikutnya juga akan ketakutan, khawatir, kecewa. Tapi Musa sebagai leader, hati dan pikirannya tidak terpenjara. Fokus pada Tuhan. Kenapa Musa bisa berkata begitu? Mengapa Musa bisa fokus kepada Tuhan? Karena dia lihat bagaimana Tuhan pimpin hidupnya selama ini. Itulah sebabnya, saudara. Pengalaman kita bersama Tuhan itu penting. Saudara, pentingnya pegang firman Tuhan. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, kita bisa rasa tenang, teduh, ya. Saudara, lihat Yesus waktu ada ombak. Yesus tenang, saudara. Dia ombak sampai orang bilang, ombak orang apa ini ya kok bisa ombak badai bisa taat kepadanya. Saudara, kita lihat Daud menghadapi Goliat. Dia fokusnya tidak pada Goliatnya, fokusnya pada Tuhan. Melalui pengalaman hidupnya bersama Tuhan, perjalanan hidupnya bersama Tuhan, yang sulit pun Daud merasakan ada penyertaan Tuhan. Karena itu dia berkata, kalau dulu Tuhan tolong aku, sekarang Tuhan tolong aku. Firman Tuhan berjanji, orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya menjaga hati kita tidak terpenjara? Merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara sudah tahu dan sudah sering dikatakan renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Mungkin sampai saudara bosan dengan kata-kata merenungkan firman Tuhan. Tapi masalahnya dilakukan enggak? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ini dilakukan enggak? Kita tahu memang sudah sering, tapi masalahnya direnungkan enggak? Saudara, dikatakan saya sudah baca Alkitab.
Tapi direnungkan enggak? Firman Tuhan tidak menyuruh kita membaca Alkitab, tapi merenungkan. Apa arti merenungkan? Beda dengan kita membaca Alkitab. Merenungkan itu menggali firman Tuhan. Digali firman, direnungkan menjadi makanan kita sehari-hari. Bukan cuma dibaca, tapi direnungkan terus, digali apa ya maksud Tuhan dari perkataannya, apa ya maksud Tuhan. Saya kecil-kecil pun saya sampai meneliti kata demi kata apa untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, dan indahnya itu setiap kali merenungkan itu artinya bisa berbeda-beda. Apa maksud arti tujuan diperintahkan bukan cuma membaca firman, tetapi merenungkan. Saudara, beda membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita baca saja, itu bisa lewat. Saudara. Kita baca thread, kita 2 jam lagi bisa lewat. Tapi kalau saudara merenungkan, maka itu membentuk pikiran saudara. Membangun, menyelaraskan pikiran dan hati saudara kepada firman. Saudara, kapan kita bisa merenungkan firman Tuhan? Saudara, bukan cuma di ruang doa. Di mana kita berada? Waktu kita ngopi, waktu kita masak, renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu bisa ditanam di pikiran kita, maka yang dahsyat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan firman itu menjadi rema. Saudara, yang ketiga, kuasai pikiran dan hati kita. Saudara, keinginan kita itu dipacu oleh apa yang kita lihat. Tapi firman Tuhan berkata, kuasai sedemikian rupa sehingga kita lakukan sesuai dengan ukuran iman kita. Saudara, kalau enggak, maka keinginan kita itu akan memenjara hidup kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Perlu hati-hati. Sesungguhnya, saudara, kalau kita mengalami beban yang berat, ya, masalah berat itu mestinya di luar kita, bukan di dalam hati kita. Ada satu statement yang perlu kita ketahui, bahwa kita tidak boleh memikirkan masalah. Karena memikirkan masalah bukanlah solusi. Yang Tuhan perintahkan adalah memikirkan Tuhan dan firman-Nya sudah pasti itu memberi solusi. Yesus secara pribadi tidak pernah memikirkan masalah. Dia bisa tidur ya di tengah-tengah badai, dia bisa berjalan di atas air, tidak mikirkan masalah, saudara. Karena fokusnya melihat Bapak, ya Bapaknya di surga, apa yang dia lakukan, saudara. Oleh karena itu Filipi 4 ayat 8, saudara, pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap dengar, pikirkan itu. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh daripada apa yang kita doakan. Jadi kalau Tuhan ingatkan saudara dengan berbagai persoalan, pergumulan, hidup yang berat, kenapa kok aku mengalami hidup seperti ini? Jawabannya cuma satu, supaya kita melihat ke atas. Kadang-kadang kalau tanpa pergumulan kita nggak bingung melihat ke atas. Kita tunduk lihat di dunia, tapi kalau ada pergumulan, cuma satu tujuan, supaya kita lihat ke atas. Saudara, mungkin saudara berkata, suami saya begini, ini anak saya begini, mendurhakai, sudah rusak hidupku. Saudara, belum tentu, saudara. Saudara mungkin juga aku gagal, rumah tanggaku gagal, pekerjaanku gagal. Oh, saudara, itu belum tentu. Ingat, Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi gagal sesungguhnya kalau saudara menjadi seorang yang ditolak oleh Tuhan. Itu saudara gagal. Tapi kalau sudah mengalami ini belum tentu saudara gagal, itu belum, saudara. Tuhan sanggup merubahkan. Yang menjadi ukuran kegagalan saudara, kalau saudara menjadi orang ditolak Tuhan. Saudara, jangankan habiskan waktu kita dengan sembarang. Kalau waktu kita dihabiskan dengan sembarangan, maka akhir hidup kita akan diisi dengan penyesalan, dan penyesalan. Saudara, dan ini tidak ada nilainya bagi kerajaan Allah. Itu bukan kehendak Allah. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seorang aktif. Amin.